Kantor Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula diserbu ratusan warga. Mereka yang terdata sebagai penerima bantuan langsung tunai. Sebanyak 68 kepala keluarga mendapatkan beras dan 150 kepala keluarga menerima uang. Untuk menghindari data ganda, dari kantor pos sengaja digeser ke kantor desa. Kepala Desa Fagudu Hidayat Tuwila mengatakan bantuan diberikan secara bertahap. Uangnya Rp600.000 sudah diterima 2 minggu lalu dan baru dibagikan. Apabila ada warga yang berhak namun sudah meninggal dunia atau pindah, akan dialihkan kepada orang lain. Ketika disinggung warga yang tidak terdata karena terlewatkan, sementara berdasarkan penilaian layak menerima bantuan, orang nomor 1 di Desa Fagudu itu akan dimasukkan sebagai penerima. Namun harap bersabar dan dipahami, bantuan diprioritaskan bagi orang yang benar-benar tidak mampu. Jadi kalau sudah ber-BLT COVID yang di pos sama Kemensos itu terdapat lagi. Takutnya dia double pemeriksaan orang bisa kena. Tahap berikut misalnya kita orang tuh BLT tahap ketiga, BLT COVID. Uang 600.000 per kakak, 2 minggu. Gambar 2 bulan kemarin itu, 2 minggu kemarin itu baru pagi. Untuk sementara nanti yang berhak menerima berarti kita orang pakai yang data ini, toh. Nah, apabila ada yang sudah meninggal atau ada yang sudah meninggalkan desa, dalam hal ini orang berpindah ke atau berangkat ke daerah lain dan menetap di sana, makanya orang punya status penerima ke orang alihkan ke orang lain. Jadi untuk sementara yang sudah dapat data orang tidak bisa dirubah lagi pakai data itu, dan ini pendataan ini sudah dilakukan benar-benar. Jadi untuk penerimaan BLT ini, BLT COVID pertama khususnya, jadi saya cuma melanjutkan sisa kerja dari Kadisen dulu. Jadi nanti kita lihat umpama ada yang tidak terdata atau ada orang yang berhak dan betul-betul menerima bantuan ini, kita orang kasih masuk. Karena biasanya pendataan ada yang terlewatkan. Pada masyarakat yang lain yang belum menerima, orang harap bersabar mengingat pendataan telah orang lakukan, dan yang orang berikan ini yang betul-betul menerima. Apabila ada pendataan yang terlewatkan, mohon segera melapor ke kantor Desa Fagudu. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kepulauan Sula Rifai Apin Masuku menjelaskan, bantuan tersebut ada yang berasal dari dana desa, Kementerian Sosial dan dari Pemda. Pada verifikasi tahap pertama, kuota yang diusulkan ke dinas cukup banyak, namun pada tahap kedua sudah agak berkurang. Kementerian Sosial, ada juga bansos Pemda. Tapi perlu diketahui bahwa selain itu, terkait masalah penerima khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula ini, memang kami perlu sampaikan bahwa tahapan pertama kemarin waktu verifikasi tahap pertama, kuota yang diusulkan dari desa-desa ke dinas cukup banyak. Tapi setelah melalui proses verifikasi, akhirnya kan pada tahap kedua ini sudah berkurang, disebabkan karena penerima yang kemarinnya dia penerima bansos Pemda, banyak yang sudah dialihkan dari desa, dimintakan untuk dialihkan ke desa melalui BLT dana desa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga yang pertama tadi itu penerima BLT dana desa, penerima BST bantuan sosial tunai melalui Kementerian Sosial, penerima PKH, penerima BPNT atau bantuan pangan non tunai, dan bantuan dan yang terakhir bansos Pemda. Jadi sudah jelas bahwa surat edaran KPK kalau tidak salah nomor 16 tahun 2020 itu sudah sangat jelas bahwa penerima, namanya penerima bantuan terkait dengan yang terdampak COVID itu dia tidak boleh ganda, tidak boleh double, ya, tidak boleh ganda atau tidak boleh double. Sehingga kenapa waktu bantuan Pemda bansos Pemda kemarin memang tahap pertama cukup banyak, karena waktu pertama data dari desa belum akurat, sehingga kita berusaha untuk menelusuri semua calon-calon penerima yang ada di desa melalui bansos Pemda, begitu. Tapi setelah penyaluran tahap kedua, setelah melakukan verifikasi, validasi bahwa daftar nama-nama yang double itu sudah dikeluarkan karena aturan sudah jelas. Nah itu, dan perlu saya sampaikan terkait masalah bantuan Kementerian Sosial yang nilainya 600.000, terus melalui BLT dana desa yang nilainya 600.000, kenapa tidak sama dengan bansos Pemda? Ini perlu saya jelaskan bahwa yang jelas bahwa tidak ada regulasi yang menjelaskan bahwa bansos Pemda itu harus nilainya 600.000, itu yang pertama. Terus yang kedua,
terkait dengan bantuan dari Pemda ini, Pemda membantu mendukung dalam hal ini penerima atau yang terdampak COVID ini yang memang tidak bisa dibantu atau difasilitasi oleh BLT dana desa, difasilitasi oleh bansos Pemda. Memang nilainya kalau dihitung memang sangat berbeda, bahwa 600.000 dan 300.000 sekian bansos Pemda. Tapi perlu saya sampaikan bahwa nilai 600.000 yang melalui Kementerian Sosial dan juga melalui BLT dan desa ini juga dia cuma 3 tahap. Selanjutnya sudah dia berkurang menjadi nilai yang hampir sama dengan nilai Pemda, itu 300.000. Nah ini yang perlu kita pilih-pilih dan perlu kita ini supaya masyarakat lebih tahu, dan hal ini juga kami sudah sampaikan, kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat penerima yang ada di desa-desa, dan alhamdulillah tahap pertama kemarin sudah selesai dan tidak ada yang komplain, tidak ada yang mempermasalahkan. Dari Kepulauan Kami Sula, sudah melakukan Dino Berita sosialisasi. 5 mengabarkan. Ini malah sudah tahap penyaluran bansos Pemda tahap kedua.